Beliau di hari akhir karena mengucapkan syukur atas kenikmatan rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pagi hari ini kita masih bisa mengikuti rangkaian kegiatan di Masjid Al-Rahman, di mana pada subuh kali ini ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu tawabul ilmi atau menuntut ilmu, yang merupakan prinsip fundamental dalam agama Islam dan juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Wahid. Kemudian selanjutnya kami yaitu Bapak Umum Jamaah, Bapak Umum Jamaah Imam, dan diharapkan pada seluruh jamaah itu bisa mengikuti partisipasi dalam kegiatan kita sampaikan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla. Alhamdulillah, puji syukur sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Barangkali mungkin nanti bapak-bapak tadi ada yang sudah melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah yang lain. Mudah-mudahan amalan-amalan kita pada hari ini menjadi penghapus atau penggugur dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wasolatul khamsi was Jumat ila Jumat, Ramadan ila Ramadan, mukafaratun lima bainahuma." Jadi antara dua sholat kita, di antara sholat-sholat yang 5 waktu itu, Allah akan memberikan pengampunan kepada kita ketika kita membuat kesalahan-kesalahan di antara itu. Jadi Maha Pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu sarana atau fasilitas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehilapan di antara itu bisa dihapus. Hariannya ada, mingguannya ada, dari Jumat ke Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus dosa-dosa. Kemudian tahunan ini juga ada. Ini saking maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kita patut syukuri, dan salah satu
untuk mensyukurinya kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian niatkan bahwa datang ke masjid itu diniatkan karena lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa ada ahli hadis itu Abu Dawud. Ini salah seorang imam ahli hadis yang termasuk kepada imam as-sab'ah. Jadi 7 imam ahli hadis seperti ada Imam Ahmad, kemudian Bukhari, Muslim dan lainnya. Nah ini Abu Dawud ini beliau lahir di Basra pada tahun 2002 Hijriah dan beliau meninggal pada usia 73 tahun. Kalau 73 tahun seperti Panana berarti karena 73 ya. Jadi seusia Papur gitu ya. Papur baru 60. Jadi tapi beliau sangat produktif gitu ya. Jadi beliau memfokuskan diri untuk mengumpulkan hadis-hadis, kemudian dia menelitinya, mengelompokkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Nah, beliau menyatakan kata Tuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sami'atin alfin hadis wantakhabtu fihi ma jama'tuhu hadhihi sunnah. Jadi aku mencatatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.000 hadis. Bayang 5.000 hadis. Quran aja ada 600, sekitar 6.000-an ayat gitu. Ya. Kemudian aku menyeleksi dan memilihnya sehingga terdapat 4.800 hadis yang ada di dalam Sunan Daud. Jadi kalau 480 hadis itu 4.800 hadis itu nggak kebayang totalnya seperti apa gitu ya. Nah, tentu saja ini adalah merupakan kerja keras dari beliau sampai kumpul sejumlah itu. Dia mengumpulkan dari orang per orang gitu ya, dari hadis itu. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan Al-Quran yang tadi, Quran itu hanya 6.236 ayat. Nah, ini nggak kebayang dari dalam 500.000 hadis itu Quran aja tebel kan, 6.000-an ayat sudah tebel, apalagi yang 500.000 hadis. Kemudian dari 4.800 hadis itu Sunan Daud, nah ini menyeleksi, ya, dipilih lagi. Ya. Jadi ada 4 hadis dari 4.800 hadis oleh Abu Daud diseleksi lagi hanya 4 hadis Pak untuk dijadikan pedoman atau prinsip hidup seorang Muslim. Saking sayangnya sudah sahabat umat-umatnya gini. Jadi dari 4.800 hadis itu diseleksi lagi hanya 4 hadis. Nah, beliau menyatakan yakfi lil muslimin li dinihi arba'atun ahadis. Cukup bagi seorang muslim itu untuk bekal keagamaannya hanya 4 hadis saja. Mana 4 hadis itu? Yang pertama hadis yang mengatur hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Gitu. Kemudian yang kedua hadis yang mengatur bagaimana kita hubungan kita dengan kewajiban seorang terhadap diri kita sendiri. Jadi ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri sendiri. Ya. Jadi introspeksi diri ke diri kita, kita yang akan merasakan. Kemudian ada hablum minannas. Jadi 4. Ya. Kemudian yang keempat yaitu hadis yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan usahanya. Nah, kalau kita lihat memang kehidupan kita itu tidak terlepas dari itu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah, abdu minannas, kemudian dengan diri sendiri, kemudian bagaimana ikhtiar kita, usaha kita untuk kita sendiri juga.
supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 prinsip hidup ini yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Ini ada hadis ya dari Abu Daud ini yang mungkin biasanya di dalam kitab-kitab hadis ini ditempatkan biasanya paling awal. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis yang pertama. Jadi dalam rangka bagaimana mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya nilai setiap amal itu adalah tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung pada apa yang diniatkannya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian datang ke masjid ini niatkan karena lillahi ta'ala, niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita. Nah, maksudnya begini Pak. Jadi semua aktivitas kita, kegiatan sehari-hari kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi hadis ini tuntunan dari hadis ini. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan lillahi ta'ala. Sholat kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena malu dengan tetangga. Puasa kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita niatkan. Termasuk juga olahraga. Niatkan lillahi ta'ala. Kenapa? Dengan olahraga itu fisik kita akan sehat. Dengan sehat itu maka kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Pak, contoh si kuring itu abdi. Ngatos itu bahasa Sunda. Ngatosnya. Aya Pak Jenderal dengan tos. Jadi contohnya Pak, saya ini kan ini memang kalau usia itu tidak bisa dibohongkan Pak. Ya banyak. Usia itu tidak bisa dibohongkan. Jadi sudah mulai ada yang terasa. Jadi ketika itu kan udah lama nih nggak olahraga. Ini kaki itu sakit. Kaki bagian kiri itu sakit ketika ruku, sujud sehingga berat. Gitu. Saya carikan ini kenapa gitu ya? Kenapa ini sakit? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini perlu diolahragakan. Itu repot ternyata. Jadi persediaan ini kalau semakin tua itu semakin kurang pelumasnya. Gitu. Saya cari di YouTube itu, ternyata ada olahraga lansia. Mana Pak itu pasang? Yang suka olahraga lansia, Pak Topik. Ternyata ketika kita olahragakan, Pak, saya coba di rumah gitu ya, di YouTube gitu. Alhamdulillah. Dengan izin Allah sembuh Pak. Jadi yang sakit itu ya, yang sakit ini apa? Tuhur, sakit tuhur Pak. Bu, jadi kalau udah mulai sakit-sakit, ya sakit-sakit tuhur itu, silakan olahragakan, olahraga lansia itu lumayan membantu pada kita. Ini tingguan kadang-kadang apa namanya? Jadi Pak Soleman sudah ngobrol, nah ini saya jadi gini. Jadi alhamdulillah Pak. Jadi selain minum obat yang dari Bapak itu yang rekomendasi Bapak lumayan bisa. Jadi saya olahragakan gitu. Digerak-gerakkan, alhamdulillah. Nah ini semuanya itu dalam rangka mendukung bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun. Makanya mau tidur juga itu ibadah ya. Jadi niatkan dari gantara. Tidur siang ada tespansi awas Pak. Bebas saya tidur deh. Ya pada di sana. Alhamdulillah tas pensiun pada tas subuh ngawas sekedap rada tunduk lah. Kalau tidur sekedap gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi asal kita tetap niatkannya lillahi ta'ala semua. Makanya di dalam kemudian termasuk kita juga Pak. Contoh ini Pak.
misalkan kita lagi makan, ngamen, tiba-tiba ada yang ngamen, compang-camping, tapi kadang-kadang kita suka terbesit, gandeng, kasih langsung. Niatnya karena musir gitu, bukan karena tidak. Itu niatnya musir supaya dia tidak. Itu sebetulnya aja niatnya tetap niatkan lillahi ta'ala. Jadi niatkan ya, supaya ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk itu Pak Eko, ketika Pak Eko traktir ada ketua DKM, nah itu hadiah Pak, dia boleh. Saya bisa traktir ketua DKM, Pak Sulaiman. Itu hadiah. Jadi boleh. Jadi saling mentraktir antara jemaah itu luar biasa. Ini adalah kebaikan. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada sesama kita, itu akan menambah kecintaan kita terhadap sesama kita. Nah, gitu Pak Surya. Umpamanya Pak Kurnia, Pak Eko resepnya hulu domba. Jadi kalau di luar hulu domba kesalin diajak makan keluar. Nah, makanya Nabi SAW menganjurkan dasarnya tahadul, saling berbagi hadiah agar kamu saling mencintai. Nah, gitu kan? Kabarnya ngomong kabur dengan traktir kita kesian ngajak ke domba muda. Pak Eko sekarang ada itu sate domba muda di Jalan Soekarno-Hatta. Baru Pak. Tapi pilih ayo ngopian ngopi jajak. Jadi ada kambing, ada sate muda, itu luar biasa. Sekali-kali pun, kalau udah tua sekali-kali aja bayar, jangan tiap hari isi kolesterol ini. Nah, tapi ada juga kalau pemberian, misalkan pemberian kepada keatasan, itu namanya suap Pak. Jadi memberikan hadiah kepada atasan karena ingin naik pangkat jabatan, itu namanya suap, itu nggak boleh Pak. Tapi kalau ngasih makan ke ketua DKM boleh. Namanya hadiah Pak Pur, namanya hadiah. Yang dianggap jadi apa? Pengurus DKM tidak bergaji. Jadi itu tidak termasuk pada suap, mangan. Nah itu. Jadi kalau memberi kepada atasan namanya suap dan malah itu tidak diperbolehkan. Harusnya atasan memberikan kepada bawahan. Hadiah seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu, saya kira semua aktivitas kita harus diniatkan karena lillahi ta'ala. Jadi, apapun kegiatannya, supaya ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, niatkan lillahi ta'ala. Ya, jadi hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita ini semuanya adalah ibadah. Jadi jangan dikira olahraga bukan ibadah. Tapi kita niatkan kalau mau lakukan pingpong atas sholat dulu duha bersama di masjid, alhamdulillah. Tapi insya Allah saya percaya kalau jamaah Nurul Iman biasanya sholat duhanya di rumah masing-masing baru ke lapang. Saya sudah cek satu-satu sudah sholat. Sudah Pak Kurnia sudah sholat sudah. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi sholat duha baru ke lapang. Jadi supaya meniatkan bismillah bahwa olahraga itu dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi ibu-ibu, jadi jangan dikira bahwa olahraga pingpong itu bukan. Justru ini adalah sarana buat bapak-bapak terutama yang sudah pensiun punya tugas dalam rangka menjalin komunikasi dan mudah-mudahan dengan acara ini seperti ini yang tadinya tidak suka ke masjid masuk ke masjid. Contohnya Pak Kurnia. Pak Kurnia itu dulunya tarka masjid. Ya, pasir tuh pasir kasih. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Jenderalnya. Jadi mengundang para jamaah terutama yang sudah punya bakti untuk mencari komunikasi. Jadi dakwah itu bukan hanya di masjid saja, kapanpun dimanapun kita bisa, gitu ya. Nah itu. Jadi hayatuna kulluha
ibadah. Jadi hidup ini adalah semuanya ibadah. Termasuk nikah, Pak. Nikah itu ibadah. Jadi bapak-bapak yang masih muda, kalau ibadah sholat itu hanya untuk diri kita sendiri dan sesaat. Ya kalau sholat zuhur hanya zuhur aja. Tapi ketika kita berumah tangga, rumah tangga itu semuanya ibadah. Ngebantu istri ibadah, gitu ya. Kayak Pak Jenderal itu rajin tuh. Bu, ya, saya kasih tahu Pak Jenderal kenapa kaset terus gitu ya. Dia udah merasa dia paling kaset. Dia mah bagus. Jadi kalau pagi-pagi membantu dulu ibunya, makanya kalau di luar Sabtu, Minggu dia tuh antara main tenis. Jadi bersih gitu. Jadi membantu. Nah, ini ibadah yang paling lama itu terutama dalam rumah tangga. Jadi bisa saling mengingatkan, ya, lamun tidur kasihangan ada yang ngebangunkeun beristri kita ini apa? Namanya? Ya. Saya informasikan alhamdulillah Pak Nana sudah melakukan pernikahan. Bisa dilihat dari air terang. Air rumah jadi rada kaset. Air lurus Pak. Jadi air lurus bersih, berseka air. Tinggal Pak Iwan sama Pak Opi menyusul insya Allah. Insya Allah menyusul. Pak Iwan, Pak Opi insya Allah menyusul. Jadi infonya sudah ada, infonya mah. Yang mudah-mudahan kita doakan saja gitu ya. Pandang juga ada. Jadi mudah-mudahan karena ini adalah ibadah. Niatkan ibadah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis yang kedua, ya, ini mengenai hubungan kita, kewajiban kita dengan diri kita sendiri. Jadi Imam Abu Dawud, jadi kalau rusuh, soalnya hari ini itu ada pemilihan ketua DKM. Jadi saya nanti singkat saja ya, jadi empat gitu. Nah, kemudian yang kedua, jadi dari Imam Abu Dawud, jadi mengenai hadis yang berhubungan dengan kewajiban seseorang terhadap dirinya. Ini sabda Nabi SAW, min husnil islami mar'i tarkuha ma la ya'ni. Jadi sebaik-baiknya Islam seseorang itu ialah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita membuang waktu-waktu yang tidak bermanfaat, itulah kurang baik. Ya. Jadi kita harus apapun ya, waktu itu gunakan untuk sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi lingkungan kita sendiri. Jadi makanya setiap kita itu harus biasa mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum. Ya. Jadi itu untuk menilai kualitas kita ini harus introspeksi. Nah misalkan gini, di bidang ilmu pengetahuan, kita kan di sini sudah mengadakan pengajian tiap minggu subuh. Apakah kita sudah hadir pengajian minggu subuh? Kita mengevaluasi. Karena ruang-ruang waktu itu ya kapan lagi kalau kita mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita senantiasa menuntut ilmu kita. Karena kewajiban kita menuntut ilmu. Ya. Jadi kita jangan merasa sudah cukup dengan ilmu kita. Ilmu Allah itu sangat luas. Terutama masalah fikih, Pak. Perbedaan-perbedaan itu. Tapi kalau kita sudah tahu ada perbedaan-perbedaan dengan dasarnya, kita tidak masalah. Oh, ada yang seperti ini. Tapi kalau sudah tahu ya tidak akan usir. Biasanya kalau yang usir itu karena tidak tahu, Pak. Munafir saja. Tapi kalau sudah tahu, biasa. Karena itu masing-masing punya dalil, terutama dalil yang sudah yang sampai. Kecuali kalau yang dalil-dalilnya, nah itu. Makanya ya senang biasa kita belajar. Nah ini alhamdulillah di masjid kita ini sekarang terutama untuk ibu-ibu salut ibu hampir
tiap hari ada pengajian. Nah, bapak-bapaknya yang belum ya. Tapi lumayan udah sampai kali nyampe jenderalnya. Bapak-bapak. Jadi sambil bisa kali syukur gitu. Tapi ya alhamdulillah bapak-bapak yang sudah belajar tahsin, sudah ada yang lulus belum tahsinnya? Tahsinnya yang sudah lulus. Soalnya saya sedang mencari kader imam gitu. Belum ada sertifikat yang bersertifikat Pak Iwan, lulus kan? Atau mati di tengah jalan gitu, lapor gitu, mengundurkan diri. Nah ini di Pak RW masih sebelum dites Pak RW terakhir nanti Pak RW jadi imam insya Allah. Doakan ya, sebentar lagi Pak RW jadi imam. Ada semangat kan? Jadi kita harus terus jadi menuntut ilmu. Kemudian di bidang amal juga kita harus mempertanyakan amal apa yang sudah kita lakukan, terutama untuk bekal kita di akhirat. Ya. Misal Pak, jadi ketika kita meninggal itu ada 3 amalan yang ganjarnya tidak akan terputus. Yang pertama adalah sedekahul jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ketiga yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan. Apakah kita sudah memiliki 3 ini? Minimal salah satu Pak. Ya, jadi untuk bekal nanti di akhirat. Kalau tidak amal jariah atau ilmu yang dimanfaatkan yang punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu atau mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh. Paling tidak amal jariah, gitu ya. Yang mudah kita lakukan amal jariah. Jadi ulah kamu ketika ada kain nanti minta sumbangan untuk masjid. Karena si ketua yayasan suatu ketika akhir membangun dia ngedar ulang ngaburu, oh dia kan minta diri ya, masalah. Padahal DKM hanya memberikan peluang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membuka tabungan akhirat. Jadi ketika ada yang minta sumbangan untuk masjid, untuk pesantren harusnya bangga gitu. Kenapa? Mengajak untuk memberikan tabungan. Nanti balasan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk ketua DKM, bukan untuk ketua yayasan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi ketika ada proposal masuk, artinya alhamdulillah kita mendapatkan ladang amal. Berapapun, jadi Allah tidak akan menilai besarannya, tapi yang dinilai oleh Allah prosesnya. Tadi niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Eko. Jadi umpama ketua DKM nanti dengan proposal bisa yang bangun menara. Jadi ada program-program mereka yang belum terlaksana, so. Insya Allah lamun wajah mana dan terlaksana. Soalnya saudara ibu, ya teh azan teh kali itu teh tekadamu, ya tekadamunya kehalangan tugas juga bumi abdi juga bumi Pak Aris. Jadi kira tinggi mana, terutama Pak Kurnia. Tapi ayah untuknya, jadi kadang ada dia datang, dia jam 4 kan itu, ya bajarannya. Jadi waktunya jadi lebih awal ya, karena tidak tahu ibadah belum. Jadi itulah diambil hikmahnya saja Pak Kurnia, ya walaupun tidak terkenal adan, jadi alhamdulillah jadi, nah itu. Jadi makanya kita harus senantiasa memilih diri, jadi bagaimana kita membuat tabungan-tabungan akhirat nanti supaya kita bisa dipetik di akhirat. Nah kemudian yang ketiga, hadis yang mengatur hubungan seorang dengan yang lain. Ini Pak, karena makhluk kita itu bukan makhluk yang soliter. Manusia itu membutuhkan teman di sekitarnya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita karena makhluk sosial, makanya di dalam hadis itu mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama. Jadi hablum minannasnya harus baik dengan tetangga, itu harus baik, gitu ya. Jadi kalau ayah ada sok dikirim ke tetangga, itu Pak. Jadi hubungan kita. Udah jangan masalah parkir wae jadi ramai. Itu atuh ngomong wae ka tetangga mah.
Ya, rata-rata itu Bu. Upami di komplek mah. Di komplek karena jalannya sempit. Ya, parkir di payunan itu ada kasur hese. Jadi pasean. Tapi kalau sesama mungkin. Hah? Nah, itu makanya di dalam hadis ini mengatur itu. Jadi abdominasi harus saling mengerti, memberikan pengertian. Jadi kita harus merasakan diri kita. Ketika orang yang asuh teh hese berarti orang ulah parkir di hadapan. Gitu. Harus ya. Minimal tidak menghalangi orang lain. Gitu. Tapi kalau sebentar nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah itu. Jadi hubungan kita harus baik. Saling pengertian, saling membantu ya di antara tetangga kita. Ketika kita ada yang misalkan tetangga kita berkekurangan, ya kita bantu ya gitu ya. Nah termasuk Pak, jadi termasuk orang kaya pun butuh orang lain. Bukan berarti orang kaya tidak butuh orang lain. Justru dengan orang kaya itu butuh orang tangan-tangan orang lain untuk dipekerjakan. Makanya orang kaya mencari sendiri Pak, ya kan? Itu kan biasanya membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Ya, makanya bagaimana hubungan kita? Terutama untuk para pejabat juga, bupati, wali kota, ulah bergerak pemilihan, ngumpul pemilu, ada tentara masyarakat yang di situ muncul, gitu. Karena butuh suaranya itu baik. Nah itu, ya, jadi oleh karena itu kita harus peduli dengan lingkungan kita sekitar. Makanya Abu Daud ini di sini ya hadisnya ya. Dari Abu Daud, la yu'minu ahadukum. Jadi hadis ketiga nih yang dikumpulkan sedikit lagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang sampai dapat mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Ya, tadi gitu ya. Jadi makanya ketika kita hubungan antara tetangga itu harus baik. Kita harus bisa bahwa kalau kita berbuat seperti itu, kalau kita berbuat tidak baik kepada orang lain, kan orang lain akan merasakan menyakiti. Misalkan ada orang lain menyakiti kita, kalau kita menyakiti orang lain akan seperti itu. Jadi saling pengertian dari kita. Ya, jangan sampai mengecewakan, terutama di dalam hubungan kita dengan tetangga. Ketika ada tetangga yang kesulitan, maka kita berikan kemudahan-kemudahan. Bisa ya tetangga anu minjem, misalkan sementara, nah, berikan keluasan-keluasaan, gitu ya. Pak Kurniawan loh, minjem sudah begitu banyak. Ya, gitulah. Jadi harus memberikan keluasan. Nah, Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita nih. Ya. Terutama ketika misalkan ada tetangga yang berbuat aib, kita tutupi. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kita ketika nanti di akhirat aib-aib kita. Dan sebenarnya kalau kita buka aib-aib kita itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib-aib kita. So, kalau mengaku sorangan masing-masing, apa yang telah kita lakukan pasti banyak catatan-catatan gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib-aib kita sehingga kita bisa. Gitu ya. Jadi makanya kita harus saling menutupi. Ketika ada yang kesusahan dibantu, memberikan keleluasaan. Nah, sehingga Rasulullah SAW memberikan motivasi, man nafsa an muslimin kurbatan min qurratid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurrati yaumil qiyamah. Wa man yasar ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man tara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Barang siapa yang memberikan kelapangan terhadap seorang muslim dari kesulitan dunia, kata Rasulullah SAW,
maka Allah akan memberikan kelapangan baginya dari kesulitan di hari kiamat. Jadi kalau kita memberikan kelapangan pada orang-orang yang sedang mendapatkan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas nanti di akhirat, akan memberikan kemudahan-kemudahan dan kelapangan kepada kita. Kemudian barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah, maka niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini jadi memberikan kemudahan kepada orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan nanti di akhirat kepada kita. Dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka akan menutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu siap menolong saudaranya. Makanya dianjurkan saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bertolong-tolongan dalam kebaikan, gitu ya. Ketika ada saudara kita yang sedang melenceng, mari kita sama-sama luruskan supaya masuk lagi di jalan yang lurus dan benar. Jadi saling mengingatkan, bukan saling mencela, diingatkan. Jadi tutupi aib-aibnya, kemudian kita luruskan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas kepada kita di akhirat untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan menutupi aib-aib kita. Nah, kemudian yang terakhir, ini Bapak Ibu sekalian, yang keempat nih. Nah, yang keempat yaitu hadis yang mengatur bagaimana hubungan dirinya dengan usaha sehari-hari. Jadi manusia itu tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tentunya kita harus senantiasa berusaha, ya, ikhtiar. Diwajibkan kita ikhtiar. Perkara prosesnya, hasilnya berhasil atau tidak itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu prosesnya itu ikhtiarnya, Pak. Ketika berusaha yang bisnis, silakan bisnis itu. Nanti syukur-syukur nanti mendapatkan keuntungan yang besar, walaupun nanti mendapatkan keuntungan sedikit juga kita syukuri. Nah itu. Nah, dalam hal ini, ya hadis terakhir ini yang Abu Daud ini dalam prinsip itu, ini Abu Daud ya telah memilih satu hadis untuk dijadikan pedoman hidup tadi. Yang terakhir yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna halal bayanu wal haram bayanu wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas subuhatin faqad istabra al-dini wa irdi. Jadi sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, tetapi di antara yang halal dan haram itu masih ada perkara yang syubhat, yang tidak jelas, atau ya, status keharamannya yang tidak jelas, status kehalalan dan keharamannya belum jelas, tidak akan mengetahuinya kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka sungguh menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Jadi di dalam berusaha pun kita harus senantiasa memilih dan memilah mana yang halal, mana yang haram, gitu ya. Ini jadi prinsip hidup kita, ya, sebagai pedoman. Nah, makanya ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sebetulnya kebutuhan kita manusia itu yang cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzaluman kafura. Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkarinya. Jadi sebetulnya masing-masing kita itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Si A ini, si Pak Kurnia ini, Pak Kurnia misalkan jadi setiap itu ada rezekinya, Pak. Jadi sudah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada rezekinya. Tinggal bagaimana kita mencari rezeki itu ikhtiar kita. Tapi
dengan cara dari ikhtiarnya kita harus memilah mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh. Nah ini pedoman bagi kita semua, terutama dalam rangka bagaimana kita mencari rezeki yang halal gitu ya. Jadi jauhi yang sukar-sukar, kemudian cari yang jelas halal. Sehingga ini Nabi SAW bersabda, jadi ketika kita memakan makanan yang haram maka kita akan mendapat sanksi neraka. Jadi ketika kita ini maka Nabi SAW memberikan pedoman kullu lahmin nabatin min haram fannalu aulabi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari usaha yang haram maka neraka berhak untuk melawannya. Makanya kita naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus hindarkan hal-hal yang tidak jelas halal namanya gitu ya. Jadi kalau yang haram kita tinggalkan, yang subhat kita usah tinggalkan. Nah ini makanya saking kehati-hatiannya ini ada suatu kisah ya, ada suatu kisah ini antara ini yang halal, haram, subhat gitu. Ada suatu kisah di mana ada seorang pemilik kebun ingin menjual tanahnya 100 tumbak. Satu tumbak sebenarnya yang ini katakanlah harganya 100 juta misalnya, atau 100 juta rupiah. Kemudian setelah beres transaksi jual beli, ya, maka tanah itu digarap oleh si pembeli itu. Nah di saat mencangkul, tiba-tiba emasnya itu apa? Dia menemukan emas. Misalkan di sini yang diceritakan ada 1 kilogram emas. Nah, yang membeli kan kaget. Oh saya tidak membeli emas, aku membeli tanah tapi dalamnya emas. Gitu. Makanya si pembeli ini karena saking hati-hatinya, emas itu dibawa kepada penjual, diserahkan. Tapi ternyata si penjual itu menolak. Karena emas saya itu menjual tanah itu beserta isinya. Tapi tetap yang si pembeli itu tidak mau. Akhirnya si penjual kebun itu emas itu dia tetap diinikan oleh si pembeli kebun. Nah penjualnya tidak mau menerima, kemudian dia berangkat ke pengadilan, kemudian pengadilan menanyakan misalnya, apakah misalnya si penjual punya anak laki-laki enggak? Punya. Kemudian ke pembelinya, punya anak perempuan enggak? Punya. Nah kalau begitu sudah aja nikahkan aja tadi. Maka emasnya dikasihkan kepada anaknya untuk kawinnya. Itu saking hati-hatinya seperti itu. Jadi ketika mudah-mudahan beli tanah ternyata emas atau bisa padahal hanya beli tanah 10 juta tapi menentukan emas 1 kilogram atau gitu. Tapi saking hati-hatiannya yang dikisahkan itu dia tidak mau gitu. Itu dikembalikan kepada penjual, tapi penjualnya tidak mau karena dia sudah berubah, merasa bahwa mereka sudah menjual seluruh. Nah, tapi jalan keluarnya itu masuk pengadilan akhirnya tadi jadi anaknya dinikahkan, kemudian emas itu diberikan kepada anaknya. Nah itu jadi saking kehati-hatiannya, terutama di dalam rangka bagaimana kita mencari harta yang halal supaya kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah itu jadi Bapak Ibu sekalian, itulah jadi hadis yang disarikan dari 4.800 hadis Abu Daud. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama tadi yaitu hadis mengenai hablum minan nas, hablum minallah. Jadi landasilah semua kegiatan hidup ini dengan niat karena Allah. Jadikan di dalam moto hidup kita ini bahwa hidup kita ini semuanya adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Jadi, kemudian yang kedua, jadi sebaiknya seorang Islam itu tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Contoh yang tidak bermanfaat, misalkan gaple sampai terlalu malam, sampai akhirnya itu bisa sholat subuh, gitu ya. Itu hal seperti itu ya. Hari nonton bola bukan sih? Silahkan nonton bola hobi, tapi tetap subuh ulah keberangan itu aja sih.
Ada sih belum karena nonton bola kan nomor ditonton sok ewek Pak. Ada informasi dari Pak Gede kemarin sebenarnya sekolah seperti itu. Lamun kasih ditonton musim ini sok ewek Pak. Tim namanya. Kemudian yang ketiga ya tadi dari prinsip hidup yang nomor cintailah orang lain seperti mencintai diri kita. Jadi saling tolong menolong di antara kita, saling menghormati, ya. Jadi saling menghargai, saling berempati di antara kita. Kemudian yang keempat, carilah usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak kita, supaya nanti kita mendapatkan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari siksa api. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Ternyata tadinya setengah jam tapi belum itu saja lebihnya. Ternyata Pak, jadi ya saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Kita tutup saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada panitia untuk pemilihan. Mudah-mudahan di antara kita ada yang kepilih ini. Saya banyak nih saya kira generasi muda itu ya. Maka Pak Is siapa yang